Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam, Pak. Ya, mohon maaf nih saya mengganggu aktivitas Pak Febri ya. Oh iya, Pak. Sebenarnya tidak mengganggu, Pak, karena saya sedang istirahat juga, Pak. Oh iya, Kurang. kebetulan ini. Saya tadi lewat mau ke pasar, tapi saya lihat rumah Pak Febri ini kok terbuka. Kemudian kebetulan saya ada hal-hal yang mengganjal pikiran saya gitu lah. Sekalian mampirlah ke rumah Pak Febri. Nah, kebetulan Bapak ada di rumah. Begitu Oh, Pak. oh iya, Pak. Jadi bagaimana nih, Pak? Kok kelihatannya serius bener nih, Pak? Kayak seperti ada yang mau diobrolkan gitu, Pak. Oh iya Pak, heeh. Jadi maksud kedatangan saya ke sini ini adalah saya ini punya punya permasalahan ya Pak ya, punya problem berkaitan dengan eh, pembelajaran di kelas saya Pak. Iya, Pak. Oh, Eh, eh, problem seperti apa, Pak? Contohnya, Pak. Kalau boleh saya tahu, Pak. Begini Pak, eh, dalam proses pembelajaran itu saya menginginkan anak-anak yang saya ajar ini dia mau aktif mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam arti kata bahwa terjadi interaksi ya Pak ya, interaksi yang dua arah gitu ya, yang multi arah gitu ya, antara guru dengan siswanya, siswanya juga berbalik dengan gurunya, siswa dengan siswa. Ini Pak harapannya itu bisa tercapai pada sebuah kegiatan diskusi Pak. Tetapi apa yang menjadi harapan saya ini kok sepertinya eh, saya agak kesulitan Pak untuk menciptakan suasana suasana diskusi yang multi arah itu tadi Pak. Jadi selama yang muncul hanyalah hanyalah guru ke siswa gitu. Kemudian saya coba untuk apa ya, untuk mengajak anak ini berkomunikasi, memberikan sebuah timbal balik, memberikan respon dari apa yang pertanyaan-pertanyaan pemantik yang saya sampaikan kepada anak ini, tanggapannya masih juga pasif anak ini gitu Pak. Oh iya, baik, Pak. Jadi, kira-kira Bapak, mengetahui tidak, Pak, apa itu mengapa itu bisa terjadi ya, penyebabnya gitu, Pak, yang Bapak ketahui? Oh iya Pak, yang pasti kayaknya seperti ini Pak. Eh, saya masih melihat anak-anak ini rupanya masih malu-malu gitu Pak ya, malu-malu untuk menyampaikan pendapat. Karena ketika adanya siswa yang menyampaikan pendapat itu ada siswa lain yang mentertawakan gitu Pak. Itu mungkin barangkali faktor penyebab sehingga siswa ini menjadi tidak pede gitu. Baik, mungkin karena, malu gitu, Pak, ya, Iya, untuk, apa, tidak kurang rasa percaya diri karena iya. malu dengan teman, Pak, ya. Jadi, eee, langkah apa, Pak, yang sudah Bapak lakukan? Kalau boleh saya tahu bisa diceritakan, Pak, yang sudah diterapkan gitu? Kalau sampai sejauh ini Pak ya, saya mencoba untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan agar 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 apa ya, agar memancing siswa itu untuk menyampaikan pendapat gitu Pak ya. Misalnya siapa yang ingin mencoba memberikan pendapatnya gitu. Saya lemparkan seperti itu. Tetapi ya kalau tidak ditunjuk itu tidak ada yang mau menjawab Pak. Ketika ditunjuk ada yang menjawab ditertawakan oleh teman-temannya. Nah ini yang yang membuat saya bingung. Nah saya coba untuk memarahinya Pak kepada anak. Kamu ini kalau temannya menyampaikan pendapat jangan ditertawakan. Kamu juga belum tentu bisa nanti kalau. Nah itu yang baru saya lakukan Pak. Oh iya, eee, sudah ada upaya, Pak, ya, yang dilakukan untuk menstimulus anak-anak biar menjadi apa, percakapan yang dua arah gitu, Pak, ya. Iya. Tetapi, apakah, ada strategi selain itu, Pak, yang bisa diterapkan untuk, memantik biar bisa menjadi, dua arah gitu, Pak, ininya, pembelajarannya? Ya tadi saya telah mencoba dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, kemudian dengan menunjuk anak gitu ya, agar dia mau Mhm, menyampaikan pendapatnya. Bahkan iya, seperti ini Pak, saya coba seperti ini, bukan lagi saya yang menunjuk,
Misalnya, ketika saya menunjuk si A, kemudian si A sudah menyampaikan pendapatnya, kemudian eh, saya suruh siswa yang tadi menyampaikan pendapatnya untuk menunjuk siswa yang lainnya seperti itu. Itu saya coba seperti itu yang sudah saya lakukan, Pak. Iya. Oh, jadi artinya sudah ada upaya gitu, Pak, ya? Benar, Nah, Pak. iya. Untuk langkah selanjutnya, apakah ada rencana selain itu, Pak, untuk menjadi pemantik tersebut, Pak, agar ada perubahan yang lebih efektif gitu, Pak? Kalau sementara ini ya, Pak, ya, sementara ini saya akan coba mungkin, Pak, ya, saya akan coba membentuk kelompok, Pak, ya. Iya, Pak. Itu karena mungkin karena tidak saya bentuk kelompok kali, Pak, ya. Tidak Iya, saya bentuk kelompok sehingga itu kelompoknya kelompok pada kelas besar, sehingga mereka barangkali saling mengandalkan satu sama yang lain itu, Pak, ya. iya Saling gitu, Pak. mengandalkan satu yang lain, "Ah, saya kan nggak ditunjuk, bukan saya." Jadi rasa pertanggungjawaban untuk kelompoknya itu nggak ada, untuk ini nggak ada, toh ini masih banyak yang lain ini yang nanti akan menjawab, mungkin seperti itu, Pak. Sehingga agar agar mereka punya rasa tanggung jawab dan punya beban moral, itu mungkin harus dibuat dalam bentuk kelompok-kelompok misalnya, Pak. Oh iya, Pak. Saya juga setuju, Pak, seperti itu, Pak. Karena jika mereka mempunyai kelompok dan mempunyai rasa tanggung jawab, Pak, ya akan mungkin lebih bisa memacu mereka untuk lebih aktif mungkin, Pak, ya. Eh, Kalau boleh saya tahu, Pak, eh, rencana tersebut kapan, Pak, akan dilakukan dan adakah pihak yang bisa terlibat atau Bapak butuhkan untuk membantu rencana tersebut agar terjalan dengan efektif gitu, Pak? Paling tidak secepatnya ya, Pak, ya, paling tidak secepatnya, eee, nanti sebelum saya masuk di kelas tersebut ya, Pak, ya, untuk melakukan pembelajaran, saya coba untuk memetakan dulu masing-masing dari, potensi yang dimiliki oleh anak. Karena karena pemikiran saya, Pak, kalau nanti kita kita kelompokkan berdasarkan apa ya, berdasarkan urutan absen misalnya, nanti takutnya takutnya seperti ini, Pak, takutnya terkumpul siswa yang kemampuannya bagus semua. Mungkin nanti kemudian juga ada kelompok yang malah kemampuannya enggak ada sehingga tidak jalan, sehingga saya harus memetakan itu dulu mungkin, Pak, ya. Iya, menurut saya itu adalah solusi yang bagus, Pak, ya. Eh, jadi sudah ada rencana dan bagaimana cara menanggulanginya. Mungkin eh, ke depannya semoga lah apa permasalahan Bapak ini akan terselesaikan, Pak, dan Bapak merasa lega gitu, Pak, kalau jika sudah mencapai tujuan dan rencana yang Bapak sudah rencanakan gitu, Pak. Oh, ya baik, Pak. Di samping itu tadi ya, Pak, ya, setelah saya mencoba untuk memetakan anak-anak ke dalam kelompok, saya juga akan meminta bantuan sama teman, Pak, ya. Iya, Pak. Minta bantuan sama teman sejawat, dalam ini sesama guru, untuk melakukan sebuah pengamatan pada saat pembelajaran ya, Pak, ya. Tentang bagaimana tingkat keefektifan, saya di dalam mengajar, kemudian bagaimana, tingkat apa ya, kemampuan murid itu untuk menyampaikan pendapatnya. Dan paling tidak paling tidak dengan membuat sebuah rubrik yang nanti akan juga diamati oleh teman sejawat itu, kemudian juga, tapi sebelumnya juga saya akan coba, Pak, nanti misalnya sebelum pembelajaran saya sampaikan, ini adalah kegiatan diskusi kelompok akan dilakukan sebuah penilaian, yang dinilai ini poin-poinnya. Nah, biar menjadi pemacu semangat anak-anak barangkali, Pak, sehingga nanti juga 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 anak ini akan terpacu gitu ya, Pak, ya, akan terpacu untuk ya bisa aktif untuk menyampaikan pendapatnya. Sehingga perasaan malu tadi ya, yang muncul eee, di anak-anak ini tidak lagi tidak lagi, karena di situ jelas ada penilaian, mau nggak mau anak harus terpaksa ikut menyampaikan ide dan pemikirannya, mungkin itu, Pak. Oh iya, Pak.
Menurut saya itu ide yang sangat bagus, Pak. Bagaimana cara, menyelesaikan permasalahan yang Bapak hadapi tersebut, Pak. Solusinya sudah ada dan sudah direncanakan, bahkan, akan mengajak, rekan sejawat untuk, eee, menjadi apa namanya, menjadi, teman untuk memperhatikan perubahan dari rencana Bapak tersebut agar, eee, pembelajaran Bapak di kelas, merasa sesuai dengan apa yang Bapak inginkan, berjalan dua arah, tidak hanya satu arah dari guru saja gitu, Pak. Menurut saya, solusi tersebut sudah bagus, Pak. Semoga kedepannya apa yang Bapak harapkan, bisa terwujud gitu, Pak. Saya juga ingin, apa namanya, ingin melihat, Pak, bagaimana perkembangannya, semoga bisa menjadi referensi atau, menjadi contoh untuk motivasi dari guru yang lain, Pak, Ya, baik. jika rencana tersebut berhasil, Pak. Ya, baik Pak Febri. Senang rasanya setelah bertemu dengan Pak Febri ini. Jadi apa yang menjadi beban pemikiran saya setelah bertemu dengan Pak Febri ini, saya merasa agak lega, Pak. Yang Iya, tadi kepikiran gimana ya caranya setelah ngobrol, berbincang dengan Pak Febri, saya eh, sudah merasa lega, eh, ada sedikit apa ya perasaan-perasaan senang gitu ya, sehingga ingin cepat-cepat masuk kelas, Pak. Ingin cepat-cepat masuk kelas, mencoba untuk memperhatikan solusi saya ini, Pak. Dan kebetulan nanti kalau misalnya saya juga masih menemui kesulitan, saya akan coba untuk kembali sama-sama berbincang-bincang dengan Pak Febri, Pak. Di lain kesempatan waktu mungkin kalau kalau diperkenankan, Pak. iya, Pak, pastinya, Pak, saya selalu, eee, menyambut terbuka, Pak, ya, bagaimana cara kita untuk berdiskusi. Saya tidak pernah, apa namanya, menutup untuk ruang atau waktu untuk Bapak untuk datang kembali gitu, Pak. Dan saya juga ingin melihat perkembangan dari rencana Bapak tersebut. Sangat ini, apa namanya, antusias untuk mengetahui kesuksesan atau keberhasilan dari rencana tersebut, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak, sebelumnya, Pak. Sudah Iya, Pak. membagi waktunya ya. Iya, Ini sama-sama. kebetulan siang, takutnya Bapak mau istirahat. Saya mohon pamit dulu, Pak. Iya, Pak, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ini diminum juga, Pak, minumannya, Pak. Baik, Pak, baik, Pak. Terima kasih, Iya, Pak. Iya. Baik, kita refleksi, Pak. Pak Febri, iya, kita refleksi iya, Pak. eh, dari hasil coaching coaching kita hari ini tadi ya. Iya, Dan coaching, Pak Febri sebagai sebagai coach, saya i sebagai mentee ya, sebagai iya, mentee. Eh, ada sedikit yang apa ya, Pak, yang perlu kita kita ulas balik, kita berikan umpan balik pada Pak Febri ya. Kebetulan saya sebagai mentee, kemudian Pak Febri sebagai coach. Nah, eh, di awal dari mulai kalau kita merujuk pada alur Tirta gitu ya, iya, merujuk pada alur Tirta adalah tujuan. Saya coba untuk menciptakan suasana santai bertemu dengan Pak Febri ya. Saya menyapa Pak Febri, kemudian saya sampaikan situasi saya gitu ya di kegiatan tujuan tadi ya. Kemudian Pak Febri menanyakan ke saya tadi kan menanyakan, "Oh, bagaimana Pak? Apa yang ingin bisa dibantu Pak?" Kan seperti itu ya. iya, Akhirnya saya bercerita, saya punya problem kan gitu kan. Saya punya mhm, problem, harus menertib seperti ini. Nah, itu sudah dimunculkan. Eh, Kemudian pada tahap identifikasi ya, di tahap identifikasinya ini tadi kita terlalu cepat, Pak ya. iya, Terlalu cepat, terlalu cepat. Kenapa saya katakan terlalu cepat? Di situ Bapak langsung langsung menanyakan, kira-kira apa yang sudah Bapak lakukan kan gitu. iya, Iya, kira itu Bapak lakukan. Nah, di sini kan secara otomatis saya sudah harus harus menyampaikan apa aksi saya gitu kan, heeh, apa aksi saya. Jadi hal yang berkaitan dengan identifikasi tadi belum 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 begitu tampak, Pak. Jadi, eee, seharusnya sa eee, memang benar, apa yang sudah Bapak Bapak lakukan
untuk mengatasi permasalahan itu. Memang itu benar ya. Ya. Sudah mengidentifikasi, saya sampaikan. Nah, dari hasil yang Bapak lakukan, itu kira-kira keberhasilannya sudah berada di level berapa, kan gitu kan. Heeh. Keberhasilan sudah berada di level berapa. Nah, keinginan Bapak itu mencapai ke level berapa, misalnya. Kalau level saya inginnya sih ke level 9. Tanyakan, bagaimana Mhm. Bapak mengukur level 9 yang seperti apa yang Bapak harapkan, kan gitu. Oh, ya. Nah, sehingga nanti kan jadi mengalir seperti itu, Pak. Jadi mengalir. Jadi nanti akan menjadi sebuah pembicaraan yang cukup panjang, gitu. Ya, itu Jadi yang selalu pertama. cepat Pak ya ini, Heeh, heeh, langsung itu yang menunya ke pertama. aksi. Kemudian yang kedua yang kedua, ketika saya mencoba untuk memberikan aksi ini ya, memberikan Ya. aksi tadi kan, menyampaikan aksi-aksi apa yang Bapak lakukan, memberikan aksi-aksi itu, Pak Febri langsung langsung memberikan penilaian, "Oh, itu benar Pak, benar sekali Pak," gitu. Heeh. Tetapi tidak memacu saya untuk apa ya, tidak memacu saya kembali untuk mencari mencari ide-ide yang lebih banyak. Yang namanya yang namanya, coaching itu salah satu prinsipnya tadi adalah memaksimalkan potensi ya, memaksimalkan potensi, memaksimalkan proses kreatif dari si coach, kan Iya. gitu. Memaksimalkan proses kreatif dari si coach. Jadi kalau bisa digali lebih banyak, jangan langsung, wah itu sudah merupakan solusi yang cukup bagus gitu. Sehingga nanti, si coach itu merasa sudah puas dengan apa yang ia sampaikan, taraf segini saja saya sudah dianggap oleh si coach sudah bagus, kan gitu. Heeh. Nah, ini tadi juga ya tetap dirangsang. Selain itu Pak, bagaimana Pak, upaya yang lain yang bisa Bapak lakukan selain itu, mungkin bisa lebih efektif? Assalamualaikum Pak Febri. Waalaikumsalam Pak. Ya, mohon maaf nih saya mengganggu aktivitas Pak Febri ya. Oh iya Pak, sebenarnya tidak mengganggu Pak, karena saya sedang, istirahat juga Pak, Oh iya, kurang kebetulan ini, saya mhm. tadi lewat mau ke pasar, tapi saya lihat rumah Pak Febri ini